Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali tentunya rasanya di siang hari ini dapat kembali lagi menemani Anda dengan serangkaian informasi yang akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Jasmine, akhir-akhir ini kalau kita lihat di sosial media banyak banget orang yang baca buku Broken Things yang dipublikasikan oleh salah satu artis, Aureli, betul, tentang child grooming. Kamu udah baca belum? Sudah baca sebagian, Rey, dan bahkan dari bab-bab awal aja sudah sangat prihatin ya, karena ini konsep child grooming ini ternyata masih cukup sering kali terjadi di Indonesia, cukup common ya, tapi masih belum diketahui banyak orang. Rehana sendiri udah baca belum? Aku udah baca, bahkan sampai bab akhir aku udah baca dan banyak banget menghela nafas kayak oke, stop dulu bacanya terus nanti lanjut lagi bacanya karena ini juga mungkin Aureli untuk menerbitkan buku ini juga sekaligus menjadi salah satu edukasi juga untuk masyarakat karena perempuan-perempuan di luar sana juga ternyata nih banyak juga yang terlibat ataupun yang mengalami child grooming. Sangat menguras mental ya, Rea, ketika kita membaca memoir tersebut. Namun untuk kita lebih mengetahui pasti sebenarnya child grooming itu tuh seperti apa, Rehana, dan modus-modusnya itu seperti apa juga, nanti kita akan berbincang langsung, berdialog langsung dengan aktivis anak dan juga perempuan. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama, di mana ada pembongkaran tiang monorel yang selama bertahun-tahun mangkrak di sepanjang jalan, atau lebih tepatnya ini di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan yang dilakukan mulai hari ini. Proyek ini pemirsa bukan hanya mengubah wajah kawasan Kuningan, tapi juga ini diketahui akan berdampak langsung pada arus lalu lintas di salah satu koridor tersibuk di ibu kota. Seiring proses pembongkaran, rekayasa lalu lintas diberlakukan di sejumlah titik Jalan Rasuna Said. Beberapa lajur mengalami penyempitan, sementara kendaraan dialihkan secara situasional untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Pengendara pun dihimbau menyesuaikan waktu tempuh dan memilih jalur alternatif. Pembongkaran tiang monorel ini diharapkan mengurangi hambatan visual dan fisik di badan jalan, sekaligus membuka ruang bagi penataan ulang trotoar dan juga fasilitas publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan kawasan Rasuna Said ke depan menjadi lebih tertib, aman dan nyaman bagi kendaraan maupun pejalan kaki. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses pembongkaran tiang monorel, kami sudah terhubung dengan reporter TV One yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Ada Vanessa Liu di lokasi. Vanessa, bisa Anda gambarkan bagaimana pembongkaran yang dilakukan hari ini? Apakah sudah berjalan? Ya, selamat siang Rehana, Jasmine, dan juga pemirsa. Pagi tadi, tepatnya pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, ini sudah dimulai hari pertama pembongkaran tiang monorel yang selama ini sudah mangkrak selama nyaris 22 tahun. Dan pembongkaran tadi sendiri dibuka secara langsung, secara seremonial oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di mana tadi juga memang sempat ditutup lajur lambat di Jalan Rasuna Said ini, atau tepatnya di sisi halte timur halte LRT Setiabudi. Namun tidak ada kemacetan yang berarti sejak terjadinya penutupan yang hanya sementara tadi. Untuk saat ini sendiri pun lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said maksud kami masih terpantau lancar, lengang, dan tidak ada kemacetan sama sekali sejak pagi hari tadi. Dan memang pemirsa, pembongkaran tiang monorail ini sudah sejak beberapa tahun lalu digadang-gadang akan terjadi, namun baru sempat terjadi di tahun ini oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Karena memang sebenarnya untuk proyek tiang monorail ini sendiri seharusnya bukan menjadi wewenang Pemprov DKI Jakarta, melainkan seharusnya menjadi tanggung jawab oleh PT yang bertanggung jawab untuk mengerjakan proyek ini. Namun selama ini pihak Pemprov DKI Jakarta sudah mencoba bersurat dan berkoordinasi dengan PT yang bertanggung jawab, namun tetapi tidak ada hasilnya hingga akhirnya pada hari ini resmi
dibongkar oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Tadi pula dihadiri juga oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso atau yang akrab disapa dengan Bang Yos, di mana Bang Yos sendiri tadi menyampaikan bahwa sejak era kepemimpinan beliau juga ia sudah merasakan keresahan akan mangkraknya tiang monorail ini, karena memang dikhawatirkan tiang monorail yang terdapat di kawasan Setiabudi ini dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap investasi di Jakarta, khususnya di daerah bisnis di kawasan Kuningan ini. Dan juga pemirsa, memang yang sempat disorot oleh publik beberapa waktu ini adalah dana yang digelontorkan untuk pembongkaran tiang monorail ini. Sempat diberitakan bahwa untuk pembongkaran monorail ini menghabiskan dana sebesar 100 miliar rupiah. Namun nyatanya tadi ditegaskan kembali oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa untuk membongkar tiang monorail ini sendiri hanya membutuhkan dana sebesar 250 hingga 300 juta rupiah saja. Namun memang anggaran yang diberikan ada sekitar 100 miliar rupiah yang gunanya ini untuk kedepannya setelah tiang monorail ini berhasil dibongkar semua, akan dilanjutkan dengan penataan ulang kota atau wajah di daerah Kuningan ini, dengan salah satunya perbaikan di pedestrian akses atau jalur pejalan kaki dan juga perbaikan lampu di sekitar jalan Kuningan dan lain-lain. Untuk sementara ini dikabarkan juga untuk sistem rekayasa lalu lintas Anda tidak perlu khawatir karena tidak akan terjadi kemacetan. Untuk hari ini sendiri dikabarkan pembongkaran tiang monorail ini kan akan dilakukan setiap malam, yaitu tepatnya pukul 11 malam hingga 5 pagi hari. Sehingga ini tidak akan mengganggu perjalanan Anda yang akan melewati Jalan HR Rasuna Said. Demikian Jasmine dan juga Rehana, kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya Vanessa, artinya berapa lama nanti pembongkaran tiang monorail ini akan berlangsung? Begitu, karena Anda sebutkan bahwa ini akan dilakukan setiap malam. Berapa hari nantinya ini akan berlangsung, Vanessa? Ya Jasmine, menurut info dari Kadis Bina Marga sendiri diinformasikan bahwa pembongkaran ini akan berlangsung hingga sekitar bulan September 2026. Sedangkan untuk tata ulang kota sendiri setelah pembongkaran diprediksi akan berlangsung selama sekitar 1 tahun. Baik, terima kasih Vanessa Leo atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Kebakaran pusat pertokoan di Kota Garut, Jawa Barat ini membuat panik warga dan juga pemilik toko. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini 3 toko dan isinya hangus dilalap si jago merah. Kebakaran hebat pusat pertokoan yang berada di persimpangan Jalan Pramuka, Kota Garut ini terjadi pada Rabu pagi, membuat panik warga dan pemilik toko dengan adanya suara ledakan. Toko yang terbakar memiliki material yang mudah terbakar. Api pun cepat membesar dan melahap 3 toko. Sebanyak 3 mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kabupaten Garut dikerahkan untuk menjinakkan api. Meski tak ada korban jiwa, namun 3 bangunan toko dan barang dagangan pemilik toko ludes dilalap si jago merah. Pemirsa, seorang pelajar diketahui ditewas setelah ditabrak bus saat hendak masuk ke SPBU di Jalan Wates, Purworejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ya pemirsa, seperti Anda lihat di layar kaca, kejadian ini berawal saat sepeda motor yang dikendarai seorang pelajar yang hendak masuk ke dalam SPBU di Jalan Wates, Purworejo. Di saat bersamaan, di belakangnya melaju bus sumber alam berkecepatan tinggi dan menabrak pelajar tersebut. Sempat dievakuasi ke IGD RSUD Wates untuk mendapatkan pertolongan medis, namun naas pelajar tersebut meninggal dunia. Pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat mengendarai kendaraan, terutama ketika melintasi titik-titik rawan kecelakaan guna menekan angka fatalitas di jalan raya.
Berikutnya pemirsa, seorang wanita parubaya ditemukan tewas di dasar sumur sedalam 15 meter, tepatnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, korban ini yang dikabarkan pergi dari rumah sejak 2 hari lalu berhasil dievakuasi oleh tim damkar secara dramatis. Warga Dusun Cekongan, Desa Japan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan jasad Rikanah, 48 tahun, di dasar sumur samping rumahnya. Tim damkar Kabupaten Magelang yang mendapatkan laporan langsung melakukan evakuasi. Saat turun ke dalam sumur, petugas damkar terpaksa menggunakan tabung oksigen lantaran kedalaman sumur mencapai 15 meter. Sempitnya akses membuat petugas damkar ekstra hati-hati saat melakukan proses evakuasi. Untuk sumur kedalaman 15 meter. Untuk kendala, lokasi sumur berada di ruangan, jadi aksesnya agak sempit. Untuk proses evakuasi sekitar 15-20 menit. Dari hasil penyelidikan kepolisian, korban dilaporkan pergi dari rumah sejak 2 hari lalu. Pihak keluarga sempat melakukan pencarian namun tidak membuahkan hasil. Sabtu pagi jam 5 setelah subuhan, suaminya itu subuhan ke masjid. Setelah pulang, istrinya sudah tidak ada. Kemudian memberitahukan kepada warga dan warga berikut korban mencari baik melalui media sosial, melalui manual untuk mencari korban, namun tidak ditemukan. Usai dilakukan visum dan identifikasi, jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Seorang asisten rumah tangga pemirsa menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh suaminya sendiri dan kejadian ini terjadi di Kota Serang, Banten. Korban mengalami 2 luka tusuk di bagian punggung. Korban berhasil diselamatkan oleh warga yang melintas dan segera dilarikan ke klinik terdekat. Saat ini korban tengah menjalani proses persidangan perceraian dengan suaminya dan selama ini korban juga kerap mengadu dan menceritakan bahwa dirinya sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dipicu rasa sakit hati pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang disiram air keras oleh sang suami. Pelaku ini diketahui ditangkap polisi setelah buron selama 3 tahun. Inilah pemirsa wajah pelaku penyiraman air keras terhadap seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang tak lain adalah istrinya sendiri. Pelaku sempat buron selama 3 tahun dan peristiwa penyiraman air keras terjadi pada 10 Maret tahun 2023. Akibat penyiraman itu korban mengalami luka bakar serius sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah kondisinya membaik, korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan diduga motif pelaku melakukan aksinya karena cemburu hingga persoalan ekonomi keluarga yang berlarut-larut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penganiayaan berat dan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Polresta Yogyakarta pemirsa menangkap 6 orang yang diketahui ini tersangka kasus love scamming jaringan internasional.
Kasus love scamming jaringan internasional ini pemirsa, ini juga menyasar korban dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, hingga Australia. Inilah detik-detik saat petugas Polresta Yogyakarta menggerebek markas love scamming di Jalan Gito Gati, Ngaglik, Sleman. Para pelaku praktik love scamming yang diamankan Polresta Yogyakarta ini bekerja di perusahaan penyedia tenaga kerja untuk aplikasi kencan online dari Cina. Modus yang digunakan adalah menjual konten porno yang dibungkus dengan aplikasi kencan online. Dalam percakapan di aplikasi tersebut, admin melakukan bujuk rayu kepada korban atau pengguna agar melakukan top up koin dengan besaran tertentu dan kemudian admin akan mengirim konten foto dan video pornografi. Korban atau pengguna aplikasi tersebut berasal dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, hingga Australia. Penggunaannya adalah warga negara asing dari beberapa negara, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Sebagai tindak lanjut dari interaksi tersebut, karyawan agen kemudian mengirimkan konten tertentu yang memuat foto atau video pornografi secara bertahap kepada user atau korban, yang dimana untuk bisa mengakses foto video tersebut, user atau korban harus mengirimkan gift dengan besaran tertentu. Menurut keterangan Ketua RW setempat, ruko markas love scamming yang digerebek polisi ini disewa sejak setahun lalu dengan izin usaha mikro. Dari penggerebekan ini, 64 orang ditangkap dan 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, polisi menyita ratusan HP dan laptop, CCTV, serta perangkat internet sebagai barang bukti. Para tersangka dijerat Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan pasal KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Andre Prasetyo dan Nurianto, TV One mengabarkan. Akibat mengalami kerusakan yang cukup parah dan kondisi jalan yang rusak serta berlumpur, puluhan pelajar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ini terpaksa harus bersusah payah dan berjibaku dengan lumpur untuk menuju ke sekolah. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Akibat mengalami kerusakan yang cukup parah dan juga kondisi jalan yang hancur serta berlumpur, puluhan pelajar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terpaksa harus bersusah payah dan berjibaku dengan lumpur untuk menuju ke sekolah mereka. Sempat viral pemirsa di media sosial kondisi akses jalan sepanjang 200 meter yang berada di Desa Layan menuju Desa Jirak Raya hancur dan berlumpur. Terkait adanya dugaan korupsi dana pembangunan jalan tersebut, akses jalan yang dibangun pada tahun 2008 dengan menghabiskan dana lebih dari 100 miliar rupiah malah justru menjadi genangan lumpur dan berlobang. Jalan yang kini mengalami kerusakan tidak lagi dilakukan pembangunan oleh pemerintah Musi Banyuasin. Sebab pihak pemerintah Musi Banyuasin hanya melakukan perbaikan ringan, menutupi lubang jalan dengan tanah agar warga dan pelajar bisa lewat sementara mesti kembali mengalami kerusakan. Pemirsa, pencarian tabung gas atau ini pencurian terjadi di warung makan di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pelaku yang menggunakan atribut ojek online pun terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria memakai jaket dan helm ojek online mondar-mandir memantau situasi di sebuah warung makan di Jalan Sabta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidodi. Setelah memastikan kondisi sekitar aman, pelaku dengan cepat mengambil 2 tabung gas LPG sekaligus dan langsung kabur. Saat kejadian, pemilik warung sedang berada di dalam rumah untuk beristirahat. Namun saat keluar untuk mengecek gerobak jualannya, tabung gas yang biasa digunakan sudah tidak ada di tempat.
Pendiri Akademi Kripto dan influencer Timothy Ronald dilaporkan atas dugaan penipuan ke Polda Metro Jaya. Pasca pelaporan korban yang merasa dirugikan sebanyak 3 miliar rupiah kini diperiksa perdana oleh penyidik Polda Metro Jaya. Yonger, pelapor terhadap Timothy Ronald mendatangi kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pendampingan kuasa hukumnya. Yonger diperiksa sebagai saksi pelapor. Pemeriksaan ini merupakan kali pertama dilakukan sejak membuat laporan polisi. Selain dirinya, kepolisian juga memanggil 2 saksi lain. Baru tahap PAP sih sama kepolisian. Mungkin boleh diceritakan nggak sih Kak kronologinya sampai ditipu sama orang ini seperti apa? Setelah BAP mungkin saya bisa ceritain untuk kejadiannya gimana, kronologi saya untuk kerugian segala macam. Untuk kerugiannya berapa Kak mungkin? Sesuai di laporan saya itu sekitar 3 miliar. Pendiri Akademi Kripto dan influencer Timothy Ronald dilaporkan karena diduga melakukan penipuan investasi dengan kerugian sebesar 3 miliar rupiah. Laporan tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya dan sedang dalam proses pengusutan. Bahwa benar Polda Metro Jaya sudah menerima laporan polisi pada tanggal 9 Januari 2026 di mana pelapor berinisial Y tentang dugaan tindak pidana penipuan terkait investasi kripto. Nah, ini juga baru laporan masuk, akan segera ditangani. Selain itu, Budi menyebutkan bahwa status laporan masih tergolong baru dan saat ini masih diusut. Sebelumnya, kabar tentang penipuan yang dilakukan oleh influencer investasi Timothy Ronald telah beredar luas di media sosial. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pemirsa diketahui bermain bola di Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk memperkuat pembinaan generasi muda di Provinsi Papua Pegunungan. Wapres Gibran mengunjungi Stadion Lapangan Pendidikan Itlayikidia untuk bermain bersama para peserta sekolah sepak bola atau SSB. Bermain dalam suasana santai dan juga akrab, Wapres Gibran juga menunjukkan dukungan untuk pembinaan generasi muda, salah satunya melalui olahraga. Laga juga diikuti oleh Ketua Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, dan juga sejumlah jurnalis. Pertandingan ini berakhir dengan skor 5-2 untuk tim merah dan Wapres menyumbangkan 2 gol untuk timnya. Sekolah sepak bola menjadi wadah anak-anak dan juga remaja di Provinsi Papua Pegunungan untuk membangun karakter, disiplin, dan juga sportivitas. Warganet beberapa bulan terakhir dibuat heboh dengan buku memoir yang ditulis oleh artis Indonesia asal Belgia, Aureli Moremans. Buku yang baru diterbitkan dalam edisi elektronik ini pun membuat banyak sekali pembacanya memiliki kesan gelap atas masa lalu Aureli. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Aku baru selesai menuliskan buku pertamaku yang berjudul Broken Strings. Aureli Moremans, perempuan asal Belgia yang menaiki tangga dunia hiburan Indonesia dari usia belia, membagikan kisah duka yang cenderung mengerikan saat menapaki dunia yang seolah bertabur bintang itu. Nyatanya, dunia hiburan tak seglamor itu. Ada harga yang harus dibayar mahal untuk menapakinya. Itulah yang dialami Aureli. Surat pembatalan. Dalam buku memoarnya yang mulai menggemparkan tanah air akhir 2025, kisah kelam nan sunyi itu diungkap Aureli dalam buku Broken Strings. Dengan aku share buku ini, aku kayak benar-benar open book banget, literally gitu.
Ya, semoga buku ini bisa membantu orang-orang karena itu memang tujuan aku, makanya aku share secara gratis. Di usia 15 tahun, Aureli menjalani apa yang selama ini banyak disaksikan orang dalam film-film fiksi semata. Di awal karirnya, Aureli remaja sudah mengalami kekerasan seksual terhadap anak yang secara internasional dikenal dengan sebutan child grooming. Ia menyebut child grooming tersebut terjadi saat ia bertemu dengan seorang pria yang jauh lebih tua usianya dibandingkan Aureli yang ketika itu baru berusia 15 tahun. Semuanya bermula saat sebuah agensi membuat Aureli memanipulasi usianya dari 15 tahun menjadi 21 tahun demi mendapatkan tawaran syuting iklan bersama pria yang kemudian memanipulasi hidup Aureli selama bertahun-tahun. Dalam buku itu tersirat bahwa pelaku child grooming tersebut memanipulasi Aureli karena usia Aureli yang masih minor. Pembaca-pembaca Broken Strings pun mengakui betapa hancur perasaan mereka atas apa yang disampaikan dalam buku itu. Mereka seolah dibawa ke kegelapan tergelap di dunia yang banyak dikira penuh dengan canda tawa dan beragam kesenangan. Aureli pun mengakui pernikahannya di sebuah gereja di Indonesia tidak benar-benar sah karena kepalsuan yang terjadi di belakangnya. Sayangnya Aureli malah dikecam gara-gara kejujurannya dalam buku itu. Ia lalu mengunggah sebuah video membahas pernikahan yang dimaksud. Hai GPT, di Katolik itu kan nggak ada yang namanya perceraian, tapi kalau misalnya pernikahannya nggak pernah sah dari awal, ada yang namanya annulment. Nah, kalau gereja sudah mengeluarkan surat pembatalan dan surat izin untuk menikah secara Katolik, artinya? Itu artinya gereja sudah mengakui bahwa pernikahan yang dulu memang nggak pernah sah sejak awal. Jadi dengan adanya annulment dan izin menikah lagi secara Katolik, itu menunjukkan bahwa pernikahan yang sebelumnya dianggap tidak pernah ada secara sah. Dan yang jelas di Katolik kan nggak bisa menikah 2 kali. Jadi kalau kamu dapat izin baru, artinya pernikahan lama itu memang nggak pernah sah. Oke, berarti secara Katolik aku nggak pernah sah menikah ya. Berarti surat yang pernah dikeluarin sama gereja nggak pernah berlaku dong? Iya. Tepat sekali. Secara Katolik itu berarti kamu memang nggak pernah sah menikah. Jadi surat yang dulu pernah dikeluarkan gereja itu memang nggak pernah berlaku. Dengan adanya annulment, jelas bahwa pernikahan tersebut nggak pernah dianggap sah sama sekali. Oke, kalau misalnya ada orang nih pakai surat yang nggak berlaku itu untuk membuktikan bahwa dia pernah menikah dengan aku, itu artinya apa? Itu artinya dia menggunakan informasi yang tidak sah dan menyesatkan. Kalau dia memakai surat yang sudah jelas tidak berlaku, itu bisa dianggap sebagai bentuk fitnah atau penyebaran klaim palsu. Intinya dia mencoba membuktikan sesuatu yang sebenarnya nggak pernah sah di mata gereja. Oke, berarti kalau fitnah gitu bisa dilaporkan dong? Iya, betul. Kalau itu memang sudah termasuk fitnah atau pencemaran nama baik, tentu saja bisa dilaporkan secara hukum. Jadi kamu punya hak untuk melindungi diri kamu kalau ada orang yang menyebarkan klaim palsu dengan dokumen yang tidak sah. Aureli tak gentar. Ia bahkan siap menerbitkan bukunya dalam bentuk hardcover yang diprediksi akan ramai dibeli karena kisahnya yang sangat gelap dan membuat bulu kuduk berdiri hingga membuat sebagian orang merasakan mual. Dan tahun ini Tim TV One mengabarkan. Indonesia akan ada versi fisiknya akan disempurnakan. Beberapa bulan terakhir pemirsa warganet dihebohkan dengan buku berjudul Broken String yang ditulis oleh Aureli Moremans. Buku ini mengungkap sisi gelap dari selebritas di Indonesia dan juga memperkenalkan konsep child grooming kepada masyarakat awam. Lalu sebenarnya apa sebenarnya child grooming itu dan apakah ini kerap kali terjadi kepada selebritas di Indonesia? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan Mbak Poppy Erdiharjo selaku pegiat isu perempuan dan juga anak-anak. Halo Mbak Poppy, apa kabar? Puji Tuhan, terima kasih, baik. Ya, terima kasih sudah datang ke Apa Kabar Indonesia Siang, Mbak Poppy. Mbak Poppy sudah membacakah Broken String ini? Sudah. Bagaimana tanggapannya, Mbak? Mungkin pertama-tama aku perlu bilang ya, bahwa aku sangat berempati dengan, bukan hanya dengan Aureli, tapi dengan semua perempuan di Indonesia yang mungkin baru paham bahwa apa yang terjadi ke mereka adalah bentuk child grooming. Gitu, karena menurut aku pribadi ya, nggak banyak dari kita yang paham bahwa apapun yang terjadi dengan anak-anak yang di bawah usia 18 tahun yang kemudian berelasi dengan orang yang sudah dewasa lah ya, di atas 20 atau 21 tahun itu berpotensi risikonya tinggi untuk jadi child grooming. Sebenarnya apa sih definisi child grooming itu sendiri? Apakah semua masyarakat kemudian yang ada hubungan nih
misalnya dia di bawah umur lalu berhubungan dengan yang sudah di atas 18 tahun, ini bisa dikategorikan sebagai child grooming? Gini, child grooming itu sebetulnya kan pengkondisian ya. Pengkondisian, upaya pengkondisian supaya anak, individu usia anak itu nurut atau mengikuti kemauannya. Child grooming ini sebenarnya lebih ke arah seksual atau lebih ke arah relasi romantis. Bukan kalau misalnya berteman gitu ya atau dekat saja tuh bukan berarti belum tentu jadinya child grooming. Gitu. Jadi kenapa child grooming ini jadinya apa ya? Agak bingung untuk kita melihat tanda-tandanya karena smooth banget sebetulnya. Bahkan prosesnya juga panjang. Seringkali tidak sadar. Betul, ya, jadi bahwa tuh child grooming itu terjadi. Correct. Jadi tuh nggak yang gue mau pacarin dong, enggak. Pelan-pelan dia masuknya. Kenapa tuh Mbak kira-kira korban tuh seringkali nggak ngeh gitu kalau ini tuh adalah sebuah perlakuan yang bisa dikategorikan sebagai child grooming? Gini, kita perlu mengubah pemikiran kita bahwa korban perlu ngeh. Karena biar bagaimanapun korban adalah usia anak. Betul. Pada saat kita ngomongin usia anak, kita membahas juga tentang bagaimana kalau psikologis. Betul, dari sisi psikologisnya mereka prefrontal cortexnya aja kan sebetulnya belum berkembang dengan baik, sehingga walaupun mereka ngeh nih ada kok kayaknya nggak nyaman ya, tapi ibaratnya lampu merahnya tuh belum kenceng gitu, sehingga mereka kalau aku bilang enggak nanti nggak sopan nggak? Iya. Kadang tuh ngerasa begitu ya, especially di Indonesia. Karena di buku itu juga begitu ya, Aureli beberapa kali merasa mungkin ini yang sudah sepantasnya terjadi seperti ini. Iya, karena dia sendiri nggak paham Bang. Betul, dia sendiri nggak paham sebetulnya relasi tuh kayak gimana sih? Relasi romantis yang yang ideal atau yang normal tuh kayak gimana sih? Kayak gini bukan sih? Apa iya kayak begini gitu kan? Dia mempertanyakan diri, namun rambu itu nggak kenceng karena kok mau tanya ke siapa ya? Aku mau konfirmasi kemana ya? Gitu. Sementara orang ini baik di depan ibunya. Coba kalau kamu perhatikan gitu ya, isinya kan dia bisa ngobrol sama ibunya, ke adiknya bisa bercanda gitu ya. Kalau kita bahasnya bukan bahas soal benar atau enggaknya ya, kita bahas soal apa yang disampaikan di dalam buku gitu. Jadi prosesnya tuh panjang sehingga kita yang tadinya enggak kita dibikin terus bertanya-tanya sampai kemudian udah terlalu jauh kan, masuknya udah terlalu jauh. Kalau untuk kasus Aureli ini sendiri bagaimana Mbak Popi melihatnya, dan apakah memang child grooming ini kerap kali terjadi ke selebritis di Indonesia? Enggak ya. Ini aku bersyukur sih sebetulnya ada buku ini dikeluarkan sama Aureli dan dikeluarkannya juga gratis ya. Sehingga banyak orang yang bisa mengakses. Karena dengan lebih banyak orang yang mengakses, lebih banyak orang yang kemudian jadi paham bahwa oh ada ya yang namanya kayak gini. Coba berapa kali kalau kita melihat ada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang pelakunya adalah orang yang mengaku berrelasi dengan mereka, tapi pelakunya usia dewasa, berapa banyak komentar netizen yang bilang bahwa ya gue umur segitu mah masih main, ini kok udah pacaran. Kita sendiri sebagai society, sebagai masyarakat seringkali lupa bahwa ini kita lagi ngomongin anak loh. Itu mentalitas victim blaming ya kalau seperti itu ya, gitu, persis banget korban. Gitu. Persis banget. Dan itulah yang kemudian membuat kita saat ini sih kita terpaparnya sama Aureli ya. Tapi saya sendiri kan pendamping. Saya pendamping kasus kekerasan berbasis gender yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual. Dari tahun 2019, 2020 itu yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan berbasis gender online yang terjadi di online ke anak perempuan yang paling muda yang pernah saya dampingi adalah usia 13 tahun. Pelakunya usia berapa? Pelakunya ya udah tua bangka ya menurut aku sih udah nggak pantas lah gitu, udah bukan anak-anak umur belasan lagi gitu. Namun sedih kan gitu, setiap tahun tuh setiap makin muda korbannya. Dan ini bukan hanya selebriti ya, kebetulan saja yang kemudian bersuara, yang kemudian menyampaikan apa yang terjadi padanya adalah Aureli. Dan cukup disorot oleh masyarakat juga. Karena sebelumnya pun heboh kan, sempat heboh kan, ada kasus dengan orang tuanya, sehingga kita coba ngulang-ulang lagi nih ke belakang, coba kita tarik lagi nih ke belakang. Kayak apa sih sebetulnya yang terjadi gitu ya? Gitu. Karena Mbak Popi seringkali ini mendampingi juga ya korban child grooming dan juga kekerasan seksual terhadap perempuan. Di Indonesia sendiri ini ada berapa banyak sih Mbak, dan juga di seluruh dunia korban-korban dari kekerasan?
berbasis gender ini, Mbak? Kalau ngelihat dari Catahu sih mungkin Catahunya Komnas Perempuan ya. Saya nggak bisa menyebutkan berapa banyak, namun angka pastinya saya nggak ingat. Namun 90%-nya itu di ranah privat ya. Ranah privat dalam artian di sekeliling kita. Jadi bukan strangers nih yang melakukan kekerasan seksual. Dan begitu juga dengan kasusnya Aurelie ini. Sebetulnya kan dia bukan stranger. Dia adalah orang yang kemudian bekerja bersama dia, yang kemudian mendekatkan diri ke keluarganya, yang kemudian mendapatkan kepercayaan lah bahwa dia harmless ibaratnya. Tidak berbahaya. Betul, tidak berbahaya. Enggak kok, anaknya santun, anaknya sopan, dan itu yang seringkali bikin jadinya dinormalisasikan. Betul, orang tua merasa oh he's nice enough, he's good enough, he's charming enough gitu. Nah, karena predator itu, orang-orang yang menarget anak-anak itu, nargetnya bukan dengan kekerasan, tapi justru dengan charm. Apa ya bahasa Indonesia apa ya? Dengan gelagat baiknya, iya, dengan kado juga kepada keluarga gitu orang ini kan. Iya, child grooming itu tuh kebanyakan mereka datangnya dengan menawarkan keamanan, menawarkan kenyamanan, antar jemput, menawarkan bahwa memperlihatkan bahwa I'm here, aku ada di sini buat kamu, kapanpun kamu butuh. Tapi kemudian dia gunakan itu sebagai senjata kan. Kok kamu kayak gini sih? Padahal aku udah nungguin kamu seharian. Aku udah nemenin kamu. Aku udah beliin kamu ini. Aku udah apain kamu gitu. Jadi kemudian korban ini merasa berhutang budi. Iya juga ya, gitu. Yap, Mbak tadi juga menarik karena disebutkan biasanya pelakunya ini charming begitu ya, bahasa Mbak Popi kan charming begitu, sehingga korban tidak menyadari bahwa terjadi child grooming. Lalu sebenarnya apa sih tanda-tanda child grooming itu? Indikasinya itu seperti apa saja sih Mbak Popi? Ya kayak gitu ya. Maksudnya mereka datang, aku tuh sebetulnya agak sedikit gimana gitu ya. Kita membahas soal child grooming tanpa kita membahas juga bagaimana ada orang dewasa yang dengan kesadaran penuh berniat untuk berelasi dengan anak usia 15 tahun. Gitu. Itu dulu sih sebetulnya. Kita tuh seringkali kita fokusnya ke anaknya, ke korbannya. Tanpa kita memberikan tanggung jawab, mengarahkan tanggung jawab ke orang yang melakukan itu gitu. Seringkali kan gitu ya, oh kok anaknya mau, ya anaknya lagi mau dipacarin. Lah orang tuanya kemana sih gitu. Tanpa kita sadari bahwa tidak semua orang tua punya kapasitas untuk memahami, untuk melihat yang seperti itu gitu. Saya sendiri punya anak saya usianya sama seperti Aurelie pada saat dia mengalami child grooming. Anak saya umur 15 tahun. Tapi kemudian orang akan berpikir ya, tapi kan anakmu laki-laki, bukan perempuan. Padahal sebetulnya mau laki-laki mau perempuan, kalau melihat datanya, sebetulnya sama-sama aja angkanya. Kekerasan yang terjadi antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Correct. Tidak hanya berlaku kepada anak perempuan, tapi anak laki-laki juga. Tapi kemudian bagaimana caranya kita untuk memahami bahwa yang bisa terjadi, apa saja yang bisa terjadi ke anak kita dan di mana terjadinya, itu kan tidak semua orang tua punya kapasitas itu. Saat ini saja orang tua seringkali memberikan anak gadget tanpa memahami apa sih yang terjadi di gadgetnya dia. Gitu ya. Oke, Mbak Popi, tadi kan Mbak Popi juga sudah sebutkan ya bahwa di Indonesia ini sudah banyak sekali korban dari child grooming dan juga tentunya kekerasan berbasis seks begitu ya. Dan sebenarnya bagaimana sih korban ini bisa keluar dari cycle itu Mbak Popi? Dan apakah ini juga bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian? Lalu ketika dilaporkan sebenarnya penanganan seperti apa yang lebih tepat dari pemerintah dan juga tentunya pihak yang berwajib? Hukum di negara ini sebetulnya udah cukup lumayan ya melindungi anak, dan sekarang pun kita udah punya undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Namun yang masih jadi pekerjaan rumah sebetulnya buat kita semua ya, bukan hanya aparat penegak hukum, adalah bagaimana implementasinya. PR itu diimplementasi. Betul. Bayangkan di dalam buku itu saja disampaikan bahwa mereka datang loh ke satu lembaga yang sebetulnya adalah lembaga perlindungan anak. Namun apa yang terjadi? Pengacaranya malah bilang, tapi kamu sama-sama suka kan sama dia? How? Padahal secara hukum di Indonesia, kalau di bawah 18 tahun artinya masih usia anak. Itu aja.
Negara kita kan bukan negara agama ya, tapi negara kita adalah negara hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perlindungan Anak aja menyebutkan kalau usianya masih di bawah 18 tahun artinya dia individu anak. Di Undang-Undang Perkawinan, kamu tahu nggak kalau di Undang-Undang Perkawinan itu sekarang kan sudah berganti ya. Usia perkawinan itu sekarang 19 tahun. Tapi kamu tahu nggak kalau ada pasal 7 ayat pasal 6 ayat 2 di mana disebutkan bahwa kalau kamu ingin menikah tanpa izin orang tua, kamu harus 21 tahun dulu. Tahu nggak? Jadi walaupun sudah di atas 19 tahun, tapi juga harus mendapatkan izin dari orang tua, Persis. begitu ya? Jadi banyak tuh orang yang nggak tahu gitu. Bahwa di Indonesia, oh tapi udah 19 tahun kok, misalnya gitu ya. Atau sudah 18 tahun kok udah dewasa, bisa dong nikah. Baik, terima kasih Mbak Popi. Itu kita harapkan juga ya dengan ada kasus ini korban-korban juga berani untuk speak up ya, karena itu yang diharapkan oleh Aureli juga ya, untuk para korban ini berani untuk melapor begitu, dan tentunya mentalitas victim blaming ataupun menyalahkan korban ini seharusnya tidak ada lagi di masyarakat. Stigma terhadap korban tidak ada lagi di masyarakat. Terima kasih banyak Mbak Popi. Sama-sama. Dan pemirsa, sebulan lebih pasca banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, warga 3 desa di Kecamatan Pining masih harus berjuang untuk menyeberangi sungai akibat akses jalan yang terputus. Saat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebulan lebih pasca banjir bandang menerjang wilayah Kabupaten Gayo Luwes, Aceh, warga 3 desa di Kecamatan Pining masih harus terus berjuang untuk menyeberangi sungai akibat akses jalan yang terputus. Adapun 3 desa yang masih terisolasi merupakan Desa Ekan, Pertik, dan Pasir Putih. Jalan yang terputus menyulitkan para warga yang berpenghasilan sebagai petani untuk menjual hasil bumi mereka. Saat air surut, warga berbondong-bondong membawa hasil panen mereka untuk dijual demi bertahan hidup, namun saat kondisi air sungai sedang tinggi, tidak akan bisa dilewati. Tidak ada akses lain lantaran jembatan satu-satunya yang menghubungkan ke pusat kota kini putus diterjang banjir. Sementara itu pemirsa, di wilayah lainnya akses juga masih terputus, tepatnya di Desa Kutereje, Kabupaten Aceh Tengah. Akses yang terputus dan rusak pasca diterjang banjir bandang akhir tahun lalu membuat petani kesulitan untuk mengangkut hasil panen mereka. Mereka hanya bisa pasrah, hasil panen mereka busuk dan terbuang sia-sia karena tidak bisa diangkut untuk dijual. Namun sebagian petani nekat menerobos jalan, melewati tebing, bahkan melewati sungai yang deras, sampai mengirimkan hasil panen mereka dengan menggunakan tali seling. Meski berbahaya bagi keselamatan, namun tidak ada pilihan lain, sebab jika menunggu jalan diperbaiki, maka mereka mengalami kerugian yang cukup besar dan keluarga terancam kelaparan. Sepekan pemirsa usai serah terima kunci di 600 hunian sementara atau Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, kondisi Huntara nampak masih sepi dan belum ramai diisi oleh para pengungsi. Ya, Huntara yang terletak di Jalan Banda Aceh Medan, Kecamatan Karangbaru, masih nampak sepi dikarenakan banyak masyarakat yang kembali ke rumahnya yang hancur untuk membersihkan puing-puing. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengungkapkan 154 keluarga pengungsi dari Kecamatan Karangbaru akan kembali masuk hari ini mengisi sejumlah unit Huntara yang sudah siap. Pemerintah pun terus melakukan verifikasi data agar para korban terdampak dapat segera dipindahkan ke dalam Huntara.
Memasuki hari keempat banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum juga surut. Tingginya genangan air pemirsa di jalan perkampungan membuat warga menggunakan perahu untuk aktivitas keluar masuk desa. Berdasarkan data BPBD Pati, hingga Rabu pagi pada 91 desa pemirsa yang ada di 19 kecamatan di Pati yang terendam banjir. Salah satu desa terparah adalah Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus yang berada di pinggir Sungai Silugonggo. Ketinggian air mencapai 70 cm, bahkan di sejumlah titik mencapai 1 meter. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu karena tidak bisa menggunakan sepeda motor atau mobil. Tingginya banjir juga membuat warga harus jalan kaki dan menggunakan perahu untuk keluar masuk desa. Banjir juga ini diperparah dengan adanya kiriman air dari pegunungan Muria dan pegunungan Kendeng Utara. Pemirsa, perkembangan terbaru dari penanganan pasca banjir yang ada di Aceh dan juga kondisi banjir di Pati akan disampaikan oleh rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Ada Ikra Anggana di Aceh Tamiang dan Abdul Rohim di Pati, Jawa Tengah. Kita akan ke Ikra Anggana dulu di Aceh Tamiang. Ikra, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya, selamat siang Jasmine, Rehana dan juga pemirsa. Untuk situasi di tempat kami mengabarkan saat ini, tepatnya berada di hunian sementara atau Huntara di Jalan Banda Aceh Medan, yang informasinya memang sudah diserah terimakan oleh Danantara dan BUMN kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Namun situasinya hingga saat ini kami pantau memang masih sepi, karena informasi yang kami terima masyarakat ini lebih banyak menghabiskan aktivitas di siang harinya ini untuk kembali ke hunian masyarakat yang terdampak banjir dan juga bencana tanah longsor di daerah masing-masing, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan ini bisa saya gambarkan situasinya, Rehana, Jasmine dan juga pemirsa. Ini adalah zona A jika kami memantau dari site plan yang terpampang sebanyak 374 unit hunian sementara atau Huntara ini memang sudah terbangun cukup rapi, dan informasinya 10 kunci ini sudah dipegang oleh masyarakat, dan nanti sore ini informasinya akan ada tambahan 154 kepala keluarga yang akan kembali masuk ke Huntara yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Dan untuk sisanya ini masih terus dilakukan verifikasi oleh pemerintah setempat, karena memang penyerahan Huntara ini nantinya akan diakomodir atau dimobilisasikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk kemudian nanti diserahkan langsung pada masyarakat. Dan sejumlah fasilitas yang ada di Huntara ini bisa Anda saksikan di layar kaca, Jasmine dan juga pemirsa. Ini salah satu tempat wahana bermain anak, dan nantinya di depan ini akan ada danau kecil, danau buatan yang informasinya akan dibuat semacam kolam ikan, yang nantinya juga ikan-ikan ini bisa dikonsumsi untuk masyarakat, untuk keperluan masyarakat. Dan dari pantauan kami saat ini, selain ada tempat bermain anak, fasilitas danau buatan, ini nampaknya sudah berdiri klinik kesehatan di Huntara Aceh Tamiang ini, di mana tadi kami sempat bertanya apakah sudah aktif atau belum atau seperti apa. Informasinya klinik kesehatan ini sudah mulai beroperasi dan diisi oleh 1 dokter dan 5 tenaga kesehatan untuk menunjang kebutuhan kesehatan dari para pengungsi, khususnya masyarakat yang terdampak akibat banjir bandang dan juga tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh. Dari site plan juga kami melihat terdapat ada 120 unit toilet berukuran 3 meter persegi, nantinya akan ada dapur umum dan juga ada tempat cuci sekaligus musola yang nanti secara rapih akan dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai fasilitas di hunian sementara, sambil menunggu bantuan-bantuan lain seperti hunian tetap nantinya akan disalurkan oleh pemerintah yang menggantikan rumah-rumah mereka yang terkena bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Informasinya nanti sore 154 kakak akan kembali masuk. Nanti kita akan memantau lebih jauh seperti apa. Langsung kita akan bertanya kepada masyarakat bagaimana responnya menerima bantuan, apakah sulit untuk mendapatkan bantuan Huntara di sini. Nanti kita akan kabarkan kepada Anda. Untuk sementara kami kembalikan kepada rekan-rekan di studio.
Baik, dari Aceh Tamiang kita beralih ke Pati, Jawa Tengah, di mana sudah ada rekan Abdul Rohim yang juga sudah siap mengabarkan untuk Anda. Selamat siang Abdul Rohim, sudah masuki hari keempat banjir di Pati, Jawa Tengah. Bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, selamat siang Yasmin dan Rehana dan juga pemirsa. Memasuki hari keempat banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hingga Rabu siang hari ini belum ada tanda-tanda banjir akan surut. Bahkan di sejumlah desa ini ketinggian air semakin bertambah. Seperti di tempat saya mengabarkan saat ini di Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, ketinggian air yang hari Senin dan Selasa lalu di jalan-jalan perkampungan ini masih sekitar 30 hingga 50 cm. Saat ini ketinggian air sudah meningkat jadi mencapai 70 sampai bahkan di sebelah titik bisa mencapai 1 meter. Meski banjir terus meninggi, namun warga tidak mengungsi karena mereka mengaku sudah terbiasa dengan kondisi banjir yang selalu datang setiap musim penghujan ini. Mereka selain itu juga mereka tidak mau mengungsi karena menjaga harta benda dan juga hewan ternaknya. Mereka lebih nyaman di rumah dan memasak menggunakan tempat yang ditinggikan atau tidur di tempat yang ditinggikan. Istilahnya adalah sini adalah ranggon. Selain karena sudah terbiasa dengan kondisi itu, karena di pengungsian juga mereka tidak merasa nyaman. Sementara itu banjir di Kabupaten Pati ini lama surut karena memang intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir ini terus terjadi. Bahkan di malam hari intensitas hujan ini sangat deras sekali. Kondisi itu selain itu juga kondisi ini diperparah dengan air kiriman dari daerah hulu yang ada di pegunungan Muria di bagian utara dan juga dari pegunungan Kendeng Utara yang ada di bagian selatan Kabupaten Pati. Sedikit saya gambarkan bahwa Kabupaten Pati ini merupakan daerah hilir ya. Dia menerima air kiriman juga dari daerah Kudus, sehingga berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu banjir di kabupaten ini akan surut minimal 1 bahkan bisa sampai 2 minggu lebih. Demikian Yasmin. Baik, terima kasih Abdul Rohim atas laporan Anda langsung dari Pati, Jawa Tengah, dan sebelumnya juga ada rekan Ikra Anggana dari Aceh Tamiang, Aceh. Selamat kembali bertugas rekan-rekan, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu di sana. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri ataupun PPTM 2026 yang digelar di Ruang Nusantara Kemlu RI. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyampaikan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri atau PPTM 2026 yang digelar di Ruang Nusantara Kemlu RI. Menlu Sugiono ini membuka pidatonya dengan duka mendalam untuk korban bencana Sumatera. Dan selain itu Menlu juga menyinggung kondisi dunia yang mengusung prinsip siapa yang kuat, dia yang menang. Saya ingin memulai pernyataan pers tahun 2026 ini dengan menyampaikan kembali duka cita kami yang mendalam atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan beberapa tempat lainnya. Atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Luar Negeri, saya mengucapkan belasungkawa kepada seluruh korban yang terdampak. Kami yakin upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yang sedang berlangsung akan segera menunjukkan hasilnya dan menempatkan kembali saudara-saudara kita dalam situasi yang lebih baik. Kepada seluruh pihak yang berada di garis depan penanganan bencana, kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya atas segala upaya yang telah saudara-saudara lakukan. Bencana ini menegaskan satu hal,
bahwa tugas negara adalah melindungi rakyatnya dalam situasi apapun dan dimanapun. Dan dalam konteks ini, diplomasi Indonesia menemukan relevansinya yang paling besar dan paling mendasar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan satu prinsip yang sederhana, namun merupakan fondasi kebijakan luar negeri yang selalu kita pegang teguh, bahwa foreign policy begins at home. Diplomasi harus berangkat dari kebutuhan rakyat, dari kepentingan nasional, dan dari kewajiban negara untuk hadir dan melindungi. Diplomasi adalah sebuah instrumen negara untuk memastikan rakyat aman, sejahtera, dan terlindungi di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali tahun 2026 kita diingatkan kembali betapa rapuhnya tatanan dunia saat ini. Kepentingan nasional yang sempit mengalahkan keamanan bersama. Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar stabilitas dunia sering disalahgunakan melalui pendekatan yang bersifat à la carte. Ketika aturan yang disepakati bersama dilanggar tanpa konsekuensi, maka yang runtuh bukan hanya satu aturan, melainkan kepercayaan terhadap aturan dan seluruh tatanan itu sendiri. Saat ini kita hidup di ruang abu-abu yang berbahaya, di mana batas antara perdamaian dan perang tidak tegas dan tanpa celah untuk salah membaca situasi. Ini adalah realitas yang kita hadapi bersama, dan bagi Indonesia semua ini membuat pilihan menjadi semakin jelas. Survival adalah soal memiliki ketahanan nasional yang kuat, disertai kapasitas untuk menentukan arah kita sendiri. Diplomasi Indonesia di dunia Islam juga kita terjemahkan dalam langkah konkret. Dan langkah konkret ini merupakan cita-cita yang selama ini diharapkan oleh Bapak Presiden, yaitu terwujudnya sebuah inisiatif Kampung Haji Indonesia di Mekah sebagai bagian dari penguatan kapasitas negara, sebagai bentuk dan wujud dari kehadiran negara dalam meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Namun tentu saja dinamika dunia Islam hari ini tidak hanya berkaitan dengan kerjasama dan pelayanan. Di sejumlah kawasan krisis masih berlarut tanpa ada upaya yang nyata terlihat untuk menghentikannya. Dan Gaza adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu ini. Arahan beliau jelas bahwa Indonesia tidak boleh diam ketika kemanusiaan dilanggar secara terang-terangan. Belasan calon pengantin di Garut, Jawa Barat dikabarkan menjadi korban penipuan oleh wedding organizer. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Petugas haji merupakan ujung tombak pelayanan jemaah haji di Tanah Suci. Ya, petugas pun harus fokus pada jemaah dan bukan mengedepankan kepentingan sendiri. Gus Irfan hadir untuk memberikan pengarahan kepada para calon petugas haji di Arab Saudi.
Para petugas haji merupakan ujung tombak Kementerian Haji dan Umroh di lapangan. Keberhasilan pelaksanaan ibadah haji tahun ini sangat bergantung pada dedikasi petugas haji. Petugas pun harus mendahulukan kepentingan jemaah dan bukan mengedepankan kepentingan pribadi. Gus Irfan juga menekankan petugas juga harus disiplin waktu dan siap bekerja dalam tekanan. Kami adalah penanggung jawab proses haji dan mereka adalah petugas lapangan ujung tombak kami. Kalau mereka gagal artinya kami gagal. Petugas jadilah petugas yang benar-benar melayani jamaah. Jangan mementingkan kebutuhan sendiri. Apakah itu kebutuhan finansial, apakah itu kebutuhan fisik, apakah itu kebutuhan untuk menjalankan ritual-ritual haji sendiri. Kita sudah niat menjadi petugas. Jika nanti ada kesempatan menjalankan ritual haji, alhamdulillah. Tapi kalau toh nanti tidak bisa, harus milih antara menjalankan ritual haji atau menjalankan tugas, tentu pilihan pertama tugas. Informasi berikutnya datang dari Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, di mana tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan terapis wanita yang jasadnya ditemukan dalam kamar kos, tepatnya di Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku merupakan suami siri korban. Tim Opsnal Unit 5 Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya mengungkap kasus penemuan mayat wanita terapis yang jasadnya ditemukan dalam kamar kosnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan sementara, korban yang diketahui berinisial SM tewas akibat cekikan karena terdapat luka di bagian leher. Petugas pun langsung melakukan pengembangan dan menangkap seorang pria berinisial AR yang ternyata merupakan suami siri korban. Terduga pelaku AR ditangkap di lokasi persembunyiannya di wilayah Lebak, Banten. Dari hasil otopsi dan juga penyelidikan oleh tim Resmob bersama Polres Bekasi Kota, diketahui bahwa jenazah mengalami luka cekikan sehingga diduga korban meninggal akibat dibunuh. Dari pengembangan, kami kemudian berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial AR alias D di wilayah Lebak, Banten. Polisi belum menjelaskan secara detail terkait motif pembunuhan tersebut. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Belasan calon pengantin di Garut, Jawa Barat, pemirsa, dikabarkan menjadi korban penipuan oleh pengelola wedding organizer. Pelaku pun dilaporkan bawa kabur uang muka untuk resepsi pernikahan, sehingga calon pengantin ini harus membayar ulang ke WO lainnya agar resepsi tak batal. Sejumlah keluarga calon pengantin di Garut, Jawa Barat berbondong-bondong mendatangi Polres Garut karena merasa ditipu oleh wedding organizer. Mereka telah membayar puluhan juta rupiah kepada WO untuk bisa menggelar resepsi pernikahan. Dari 19 calon pengantin yang mengadu ke polisi, 3 diantaranya telah membuat laporan resmi karena merasa ditipu. 3 keluarga pengantin tersebut telah membayar uang resepsi kepada pengelola WO berinisial AM, namun saat pelaksanaan hajatan, pelaku malah kabur. Keluarga pengantin terpaksa harus membayar ulang uang biaya pesta pernikahan ke WO lain agar resepsi tetap bisa dilangsungkan. Memang ada banyak yang sudah men-DP, memberikan DP kepada diduga pelaku ini, yaitu sekitar 17 orang atau 19 orang, dan baru 3 yang sudah dilaksanakan atau sudah lewat jatuh temponya. Yang 17 belum itu? Yang 16 itu belum membuat laporan resmi. Rata-rata DP-nya berapa yang sudah diserahkan? Bervariasi, ada yang 20 juta, 30 juta, bahkan ada yang sudah lunas. Polres Garut hingga saat ini masih melakukan penyelidikan. Pengelola wedding organizer berinisial AM tersebut juga dikabarkan menghilang, diduga menghindari persoalan ini. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana hujan deras disertai angin kencang menyebabkan pohon tumbang dan menimpa kendaraan yang sedang melintas. Di tepatnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ada orang nggak? Peristiwa terjadi saat hujan deras dan angin kencang melanda kawasan tersebut. Kondisi cuaca ekstrim membuat aktivitas lalu lintas sempat terganggu. Menurut keterangan warga setempat, pohon angsana yang tumbuh diduga sudah lapuk sehingga tidak mampu menahan terpaan angin kencang. Usai kejadian, kendaraan roda 2 yang terdampak berhasil dievakuasi oleh warga. Pembersihan pohon tumbang juga dilakukan agar akses lalu lintas kembali normal, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas damkar dan juga pihak kepolisian pemirsa melakukan evakuasi kepada penumpang kapal beserta nahkoda dan juga anak buah kapal yang terombang-ambing di perairan sebelah tenggara di Pulau Gosong, Sekati, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Selasa pagi. Mereka terombang-ambing lantaran kapal yang ditumpanginya mengalami kebocoran di lambung kapal akibat dihantam ombak. Dengan menggunakan kapal rescue, petugas damkar dan pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap 10 penumpang kapal termasuk nahkoda dan anak buah kapal. Kapal motor Nabilah yang mengangkut 10 penumpang termasuk nahkoda beserta anak buah kapal berangkat dari Dermaga Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten dengan tujuan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Jakarta, namun di pertengahan jalan mengalami kebocoran di lambung kapal. Para korban dievakuasi ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara dengan selamat. Dan informasi tadi pemirsa menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Wakili kurir bertugas saya Jasmine Rahmadi. Dan juga saya Rehana Mezia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.